Halo, selamat datang kembali di channel A3RE. Saya Andri. Ohayo, konnichiwa, gozaimasu. Sukides, sukides, sukides. Di video kali ini saya akan mereview film yang berjudul My Rainy Days atau dalam bahasa Jepangnya Tenshi no Koi yang rilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Yuri Kanchiko. Jutaan orang bahkan mungkin tidak menyadari bahwa ini adalah film yang sangat bagus dan menginspirasi. Sedikit sinopsis akan saya sampaikan di sini, bahwa film ini menyangkut tentang cinta dan hujan. Dan bayangkan bila kalian tahu kapan kalian mati atau meninggalkan dunia ini, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan? Kalian pasti penasaran kan teman-teman? Saya rasa cukup, jangan lupa subscribe dulu supaya saya tambah semangat selalu di pusat komando yang berlokasi di kamar saya sendiri untuk membuat video-video selanjutnya. Ya udah, langsung aja intro. Film dibuka dengan sebuah prolog saat perempuan itu berusia 14 tahun. Scan awal dimulai di mana ada seorang ibu yang mendaftarkan putrinya untuk berobat. Ini adalah putri dari ibu tersebut yang bernama Ryo Ozawa, dan pasien lain yang duduk di sebelahnya adalah bernama Kouki Ozawa. Mereka berdua ialah tokoh utama dalam film ini. Scan berpindah ke ruang dokter yang dimana Kouki ternyata mengidap tumor otak, dan dokter menyatakan bahwa umurnya tinggal 2 tahun lagi. Kouki pun pulang, dan di koridor rumah sakit ia melihat anak perempuan yang duduk di sebelahnya tadi, yaitu Ryo, yang sedang berdebat dengan ibunya. Dan saat berpapasan, Kouki melihat Ryo ternyata sedang menangis. Apa yang terjadi? Nanti kalian akan tahu jawabannya. Prolog pun selesai, dan film pun dimulai. Saat perempuan itu berusia 17 tahun. 3 tahun pun berlalu. Terlihat di sini bahwa Ryo sedang berada dalam kamar hotel mewah dan segepok uang. Ryo pun turun ke restoran. Dan ia ternyata kembali bertemu dengan Kouki, yaitu lelaki yang ditemuinya dulu di rumah sakit, dengan seorang perempuan. Ryo pun tertawa melihat Kouki yang disiram dengan segelas minuman dengan perempuan yang sedang bersamanya. Tiba-tiba datang seorang kakek Sugiono yang langsung mengajak Ryo ke kamar hotel. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Ryo ternyata berprofesi sebagai wanita penghibur. Scan berganti ke ruangan kelas di sebuah SMA yang dimana sedang terjadi bully terhadap cewek yang culun. Ia atau si pembuli bernama Naoko ingin meminta uang kepada Tomoko, tapi Tomoko tidak ada uang. Mereka mengancam juga akan menelanjangi Tomoko dan akan disebar di situs porno. Tak lama datanglah Ryo yang membela Tomoko dan menyuruh geng itu untuk pergi dan tidak mengganggunya lagi. Tomoko nangis dan terima kasih kepada Ryo dan mereka pun menjadi teman. Malam harinya, Ryo dan teman-temannya mengajak Tomoko ke klub malam. Cowok ini adalah pacar Ryo yang bernama Yuji. Mereka pun bersenang-senang. Saat di wastafel, Ryo berkata kepada Tomoko, kalau mau cantik itu mahal. Pagi pun tiba. Tomoko terbangun dan sudah ada di apartemen Ryo, apartemen yang sangat mewah. Ryo berkata, papa yang menyewakannya untuknya. Tak lama datanglah teman mereka yang lain, dan mereka berbincang untuk membujuk Tomoko supaya mau menjual diri seperti Ryo dan kawan-kawan. Tomoko sempat ragu, tapi ia ingat bahwa Ryo lah yang menolong dan peduli dengan dirinya, dan akhirnya Tomoko pun mau bergabung dengan grup Open BO mereka.
Mereka pun shopping dan bersenang-senang, sangat terlihat bahagia, dan mengambil foto-foto kebahagiaan mereka bersama di rerumputan yang hijau. Scan berganti di sebuah kamar yang ternyata Rio adalah pasangan les biola dengan Naoko. Naoko sangat sayang kepada Rio, dan ternyata kejadian bully terhadap Tomoko di sekolah adalah rencana Rio yang disengaja agar Tomoko bergabung ke grupnya. Di sisi lain cerita, Kouki terlihat bangun tidur, memakai baju yang rapi, dan mengurangi sebuah angka yang ada di mejanya. Angka itu ialah sisa umur dari kehidupannya. Sedihnya lagi, ia juga mempersiapkan sendiri foto untuk kematiannya. Saat di sekolah, Rio dan kawan-kawan bingung kenapa foto yang mereka terima dari studio foto adalah foto-foto Kouki. Ternyata studio foto keliru dalam mengirim ke pemilik foto, dikarenakan nama belakang Rio dan Kouki ternyata sama, yaitu Ozawa. Alhasil foto mereka tertukar. Keesokan harinya, Rio pun menunggu Kouki untuk mengembalikan foto yang tertukar tersebut. Cuaca sedang hujan, Kouki pun datang dengan payung hitamnya. Rio langsung saja menyuruh pemuda yang menggodanya untuk mengambil payung miliknya. Saat bertemu, mereka pun saling mengenalkan diri. Tidak lama kemudian, saat mereka sudah mengembalikan foto masing-masing, Kouki pun pamit untuk pulang. Rio pun langsung berteriak, "Kouki, aku tidak bawa payung, bisakah aku ikut sampai stasiun?" Kouki pun mau untuk berbagi payung sampai stasiun bersama Rio. Mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Rio menyukai Kouki. Saat asik mengobrol, tiba-tiba Kouki terjatuh dan pingsan. Rio bingung dan coba membangunkannya, tetapi tidak bisa. Scan pun berpindah ke rumah sakit, dan Rio sedang duduk menunggu Kouki yang sedang dirawat. Sekilas, Rio teringat kejadian masa lalunya di rumah sakit bersama ibunya. Suster pun datang dan bilang bahwa Kouki masih harus dirawat. Rio pun kembali menjalani profesinya, dan ia bersama om-om mesum. Tapi tiba-tiba Kouki menelpon, dan Rio membatalkan pertemuannya dengan om-om tersebut. Rio lebih memilih mendatangi Kouki. Teman-temannya juga bingung kenapa Rio belum ada kabar, yang ternyata Rio sedang on the way mendatangi Kouki. Setibanya di rumah sakit, Kouki ternyata sudah siuman. Mereka pun saling bertatap mesra, dan muncullah harapan. Keesokan harinya di sekolah, Rio mendatangi Kouki. Dan tiba-tiba ada juga Kaori sepupunya Kouki datang, yang menyebabkan Rio jadi salah paham dan ngambek pulang. Tapi Kouki berhasil menjelaskan bahwa itu adalah sepupunya. Esoknya Rio kembali mendatangi Kouki dan belajar tentang sejarah. Ia meminta maaf tentang kejadian salah paham kemarin. Saat Kouki pulang pun, Rio terus membuntutinya. Kouki pun mentraktir Rio makan sambil mengobrol. Rio berkata, "Maukah kamu jadi pacarku?" Kouki pun bilang, "Kamu masih terlalu kecil." Selesai makan, mereka pun berjalan pulang. Saat di stasiun, Rio terus menggoda Kouki. Akhirnya Kouki pun bilang pada Rio, "Jika Rio bisa mendapat nilai 100 dalam ujian sejarah, kita akan berkencan." Saking senangnya, Rio terus memanggil-manggil Kouki hingga orang-orang sekitar bingung. Ya jelas, karena mereka adalah seorang guru dan murid. Keesokan harinya, Rio pun mengambil keputusan bahwa ia akan berhenti menjadi wanita penghibur. Ia pun memberitahu teman-temannya, juga memberitahu Yuji, yaitu pacarnya, untuk menyudahi hubungan mereka. Kalau saya tangkap sih, hubungan mereka ini cuma sekedar saling membutuhkan yang tanpa didasari oleh cinta.
Yuji pun terkejut, tapi dia sadar kalau Ryo juga hanyalah seorang wanita yang mempunyai perasaan cinta. Yuji pun dengan bijak rela melepaskan Ryo. Ryo juga bertemu kepada Naoko dan menyudahi hubungan les biolanya. Naoko sangat terkejut dan sangat sedih dengan keputusan Ryo. Ryo juga mengembalikan semua fasilitas yang diberikan papa kepadanya, ATM dan kunci apartemen. Di sekolah, Ryo giat belajar untuk mendapatkan hasil 100 agar dapat berkencan. Ternyata nilainya cuma kurang 1 poin. Ia pun mendatangi Koki untuk menunjukkan hasil tesnya. Dan setelah mengecek, Koki membenarkan jawaban Ryo dan memberi nilai 100 untuknya. Koki pun menepati janjinya untuk berkencan. Ryo pun sangat bahagia. Keesokan hari mereka pun mulai berkencan. Ryo menyerahkan kepada Koki kemana dia akan berkencan. Dan akhirnya Koki memilih untuk mendatangi tempat-tempat sejarah di Jepang, seperti makam pahlawan dan spot-spot peperangan pada zaman dinasti warrior dulu. Mereka juga membeli oleh-oleh di toko di daerah tersebut. Dan Ryo pun sangat senang sudah bisa berkencan. Keesokan harinya di sekolah, Ryo memberikan oleh-oleh baju yang dibelinya saat berkencan kepada teman-temannya. Sepulang sekolah, ia juga mendatangi Naoko ke rumahnya untuk memberikan baju kepadanya. Naoko sudah lama tidak masuk sekolah karena patah hati. Ryo sudah memutuskan hubungan dengannya. Dan laki-laki yang tinggal di rumahnya itu adalah pacar dari ibunya Naoko. Naoko pun menatap Ryo dengan senyum haru. Scan berganti ke perpustakaan. Terlihat Ryo dan Koki sedang membaca buku. Ryo berteriak pada Koki, "Apakah kau suka padaku?" Langsung saja Koki memplester bibirnya Ryo. Dan saat berada di antara rak buku, Koki tiba-tiba mencium Ryo dan Ryo sangat gembira sekali. Setelah itu mereka berkencan dan ke toko baju untuk membeli setelan jas. Kali ini hujan lagi. Mereka menonton film di bioskop sambil bercanda. Dan akhirnya pulang ke rumah Koki. Saat di rumah Koki, Ryo bertanya, apa arti angka 14 yang ada di kotak? Koki pun tidak menjawab karena ia sudah tertidur. Ya, benar dugaan kalian. Itu adalah sisa dari umur Koki, yaitu 14 hari. Saat di sekolah, Koki pun lupa dengan materi yang diajarkan kepada muridnya karena penyakitnya yang semakin parah. Saat di rumah Koki, Ryo dengan uwunya di depan cermin dan tiba-tiba Koki memeluknya dengan erat. Dan Koki pun menangis. Scan beralih ke restoran di mana Koki memberikan foto kematian yang sudah disiapkannya kepada sepupunya Kaori. Koki berkata, hidup itu berat, tapi itu tidak akan lagi ketika kita sudah mati. Hari demi hari pun berlalu. Ryo sudah menunggu Koki di depan gerbang sekolah. Tetapi Koki tidak menghiraukan Ryo dan terus saja berjalan. Ryo terus mengejarnya dan Koki menjawab, "Aku lagi ingin sendirian hari ini." Ryo pun berteriak, "Aku mencintaimu, Aishi Teruyo." Dan ternyata umur Koki tinggal sisa 1 hari lagi di dunia ini. Keesokan harinya di sekolah, Naoko datang dengan membawa sebilah pisau dengan maksud membunuh mereka semua. Tetapi Ryo menghalangi dan Naoko pun terkejut dan sadar. Dia pun lari menuju gedung atap sekolah dan berdiri di pojok gedung sambil menangis dan bercerita bahwa ibunya dicampakkan oleh pacarnya dan menuduh ini semua gara-gara Naoko. Naoko mengungkapkan perasaannya kepada Ryo bahwa ia sangat mengidolakan Ryo. Ryo adalah teman terbaiknya.
Ia bahagia bersama Rio. Rio berkata, "Ayolah, kita bisa selalu bersama." Naoko pun menjawab, "Jika kita bersama, aku hanya akan menghalangimu, Rio. Lihat baju ini, bagus kan? Seperti warna merah di dalamku." Sambil tersenyum bercampur sedih, Naoko berkata, "Aku mencintaimu." Ia pun langsung lompat dari gedung dan pergi untuk selamanya. Keesokan harinya, Rio berniat jujur kepada Tomoko bahwa dulu saat ia dibully dengan Naoko, itu adalah perbuatan atau rencana dari Rio supaya Tomoko mau bergabung dengan geng mereka. Tomoko pun menangis dan kecewa mendengar kesaksian Rio dan merobek hasil lukisannya. Sepulang dari sekolah, Rio pun nekat masuk ke rumah lamanya Kouki dan ia mendapati angka kosong atau 0 di dalam peti. Keadaan rumah pun sudah kosong. Di sekolah, Rio mencoba menegur Tomoko dan tidak dihiraukan. Tiba-tiba Rio pingsan. Saat di rumah sakit, Rio berkata, dia pingsan karena lelah. Ia sudah ke tempat Noki, tapi ia sudah tidak ada. Ia sudah pergi dan tak ada siapa-siapa di sana. Teman-temannya Rio pun berusaha mencari info tentang keberadaan Kouki. Mereka bertemu Kaori, sepupunya Kouki, di rumah sakit dan menyampaikan bahwa Rio masih mencintai Kouki. Kaori pun menjenguk Rio dan ia memberikan alamat terbaru kediaman Kouki kepada Rio. "Dan kejarlah cintamu," ucap Kaori. Pada akhirnya Rio pun berhasil bertemu dengan Kouki. Di sini Rio jujur kepada Kouki tentang masa lalunya, bahwa 3 tahun yang lalu ia pernah diperkosa dan hamil. Nah, jadi waktu dulu yang ibunya membawa Rio ke rumah sakit ialah untuk menggugurkan kandungannya. Saat kejadian itulah Rio berubah menjadi wanita yang liar. Tak lama kemudian, selesai mengobrol, mereka pun pulang. Kouki menemani Rio menunggu bus, dan saat Rio sudah menaiki bus, dilihatnya Kouki yang ternyata sudah pingsan. Kouki pun dilarikan ke rumah sakit. Rio bertemu dengan dokter, dan dokter menjelaskan bahwa operasi 3 tahun lalu tidak bisa menyembuhkan semuanya. Saat Kouki siuman, mereka berdua pun mengobrol. Kouki pun berkata kepada Rio bahwa selama 35 tahun ini ia bagaikan mayat hidup sebelum ia bertemu perempuan bernama Rio. Dia agresif, tidak lembut, periang, cantik dan baik hati, bisa memberiku arti hidup di saat hari-hari terakhirku. Jadi ini ironis kalau kau terus bersamaku. Rio pun balas berkata, "Ini baru permulaan, Kouki. Operasilah sekali lagi." Kouki menyahut, "Kemungkinan aku akan kehilangan ingatan dan tidak akan mengenalmu lagi, Rio." "Tidak apa, aku akan mengingatkanmu lagi. Aku mungkin akan lumpuh dan menyusahkanmu. Tidak masalah, asalkan kau tetap hidup." Air mata Kouki pun berlinang saat mendengar Rio begitu cinta kepada dirinya. Ia pun memutuskan untuk menjalani operasi terakhirnya. Saat wanita itu berumur 18 tahun. Akhirnya Rio dan teman-teman pun menghadiri acara kelulusan sekolah dan mereka semua berhasil lulus. Scan diperlihatkan Rio yang sedang berjalan di tengah hujan dengan payungnya menuju rumah sakit, yang ternyata Kouki sudah selesai dalam pemulihan operasinya, yang beresiko hilang ingatan ataupun kelumpuhan. Saat di rumah sakit, Kouki pun akhirnya keluar dan ia memandangi hujan sambil tersenyum. Rio pun menyapanya, dan Kouki balas tersenyum. Ternyata benar, setelah operasi terakhir, Kouki hilang semua akan ingatannya. Kouki mengeluarkan payungnya dan beranjak pulang. Tapi Rio langsung berteriak memanggilnya dan berkata, "Tunggu!" Aku bergegas keluar terlalu cepat sehingga aku lupa membawa payung.
Bisakah aku bergabung sampai stasiun? Ya, Kaoki pun mau mengantarkan Rio sampai stasiun. Padahal Rio tadi membawa payung juga. Saat sampai di stasiun, Rio pun berharap Kaoki bisa mengingatnya lagi. Tetapi Kaoki pamit hendak pulang dan tetap tidak ingat terhadap Rio. Rio kembali berteriak, "Tunggu!" Dan ia mengucapkan terima kasih banyak kepada Kaoki sambil menangis sedih. Kaoki pun tetap tidak ingat terhadap Rio dan tetap pulang. Dan Rio pun menangis jadi-jadinya di tengah guyuran hujan yang sangat deras. Tak lama kemudian, guyuran hujan semakin menjauh mengenai Rio. Ya, Kaoki kembali mendatangi Rio dan berkata, "Aku bertanya-tanya, apa mungkin kalau aku mengenalmu?" Tanpa pikir panjang, Rio pun langsung memeluknya dan berteriak, "Kaoki, Aishiteru yo." Dan film pun selesai. Endingnya sempurna. Ternyata kekuatan cinta yang tulus itu bisa melebihi apapun yang ada di dunia ini dan dapat memberikan seseorang kekuatan yang sangat besar. Sangat besar. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Seperti biasa, pesan moral dari film ini menurut saya pribadi ialah 1. Di cerita kematian Naoko kita bisa ambil pelajaran bahwa jangan sekali-sekali kita memberi harapan kepada seseorang jika kita memang belum siap terhadap segala sesuatunya. Yang kedua, janganlah melihat seseorang dari masa lalunya jika dia sudah berniat baik untuk berubah, karena tanpa masa lalu tersebut mungkin ia tidak akan pernah bertemu dengan dirimu. Dan yang ketiga, kita harus terus semangat dalam menjalani hidup, berusaha menjadi lebih baik. Dengan begitu, kebaikan-kebaikan juga akan datang kepada diri kita, entah dalam bentuk apapun itu. Dan hargailah orang yang benar-benar mencintaimu. Ya, sekian dulu video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa juga subscribe channel saya, supaya saya juga bisa beli cemilan di Alfamidi seberang rumah untuk menemani saya mengedit video selanjutnya di Pusat Komando. Share juga ke tetangga, mantan pacar, atau NTR-an kalian. Tetap semangat. Salam Netorare.